mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian dan Asal-Usul Studi Kawasan Islam. A. Pengertian dan asal-usul studi kawasan Islam. Secara terminologi adalah kajian Islam secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan, pokok-pokok agama Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaan dalam kehidupan. Pengertian studi kawasan Islam, kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi ini terjadi karena fokus materi kejadiannya tentang berbagai area, mengenal kawasan dunia Islam, pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri, karakteristik, sosial budaya yang ada di dalam, termasuk tentang faktor-faktor perkembangan serta ciri-ciri. Faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakteristik serta pertumbuhan kebudayaan di masing-masing dunia kawasan Islam. Dengan demikian, serta pertumbuhan formal objek studinya dan harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta formal perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Yang B. Orientalisme, melihat Islam kritis. Orientalisme adalah suatu pengertian sempurna yang terkumpul di pengetahuan yang berasal dari sumbernya yang asli mengenai bahasa, agama, budaya, geografi, sejarah, kesastraan dari segi bangsa-bangsa timur ini dan menunjukkan manusia darinya barat terhadap akidah syariah, bahasa, dan peradaban Islam dengan tujuan membuat keraguan pada agama yang lurus dan menjauhkan manusianya. Sedangkan menurut para penulis, orientalisme adalah pengkajian semua aspek yang dilakukan orang barat terhadap bangsa timur yang disebut timur di sini, yaitu timur meliputi kawasan yang haram terhadap bangsa. Pandangan Islam itu bukan hanya berpengaruh pada bagi bangsa Eropa yang berada di bawah atau bekas kekuasaan Islam, tapi juga Eropa di luar daerah itu. Penuntut ilmu dari Prancis, Inggris, Jerman datang belajar untuk Andalusia di Sicilia. C. Oksidentalisme, menjawab Islam sejati. 1. Pengertian oksidentalisme. Oksidentalisme adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang dunia barat. Dalam konteks ini, barat menjadi objek sedangkan timur adalah sebagai objek. Abstrak bagaimana respon sejarah muslim ketika bersentuhan dengan barat. Ada 3 respon, yaitu 1. Mengambil model-model barat apa adanya tanpa mempertimbangkan akses negatifnya. Terus metodologinya dan tentunya harus disesuaikan dengan Islam di dunia muslim sendiri. Dunia Islam, objek studi antara timur dan barat. A. Objek studi Islam. Pertanyaan secara kritis berkaitan dengan posisi Islam yang dijadikan objek studi masih banyak dikembangkan secara lebih luas dan lebih mendalam lagi. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini memiliki peran penting untuk melihat posisi yang jelas terhadap aspek ini. Diharapkan menjadi jelas mengenai aspek apa saja dari Islam yang dapat menjadi objek studi Islam. Kategori pertama, mempersoalkan substansi ajaran agama namun yang menjadi sasaran penelitian agama sebagai doktrin adalah pemahaman manusia terhadap doktrin tersebut. Kategori kedua itu meninjau agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah. Sementara kategori ketiga merupakan usaha untuk mengetahui corak-corak penghadapan masyarakat terhadap simbol dan ajaran Islam. C. Studi di Islam. Di Universitas Islam Internasional Malaysia,
Program studi Islam berada di bawah Kuliah of Revelative Knowledge and Human Science atau Fakultas Ilmu Kewahyuan dan Kemanusiaan. Selain jurusan Kewahyuan dan Warisan Islam, dalam fakultas ini juga ada jurusan-jurusan psikolog, sosiologi, filsafat, ilmu politik, dan lain-lain. Di Universitas Al-Azhar Mesir juga yang menjadi imam bagi IAIN dari sebagai metodologi mendekati Islam. Paling kurang pada awal-awalnya studi Islam berubah bentuk pengorganisasinya. Al-Azhar sampai tahun 1961 memiliki fakultas-fakultas yang dimiliki IAIN. Setelah tahun 1961, Al-Azhar tidak lagi membatasi diri pada fakultas-fakultas agama, tapi juga membuka fakultas-fakultas lain di Al-Azhar. Di samping ada di Kairo, juga ada di daerah dan mempunyai program khusus untuk wanita dan laki-laki. Di daerah seperti di Al-Syuyut, pada Fakultas Usuluddin, Dakwah, Syariah, Wal Hukuk, Bahasa Arab, Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Hal ini menjadikan kekayaan warna dalam studi Islam itu di masing-masing lembaga dan negara. Konstruksi semacam ini justru akan memperkaya warna di studi.